Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 8 April 2025, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9 dan Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Bilangan, kita mendengar kata-kata melawan yang disampaikan orang Israel pada Tuhan dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Atas sikap orang Israel itu, Allah menjadi murka dan menyuruh ular-ular tedung ke bangsa Israel,
yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel mati. Tindakan Allah ini membuat orang Israel bertekuk lutut di hadapan Allah, mengakui kedosaannya, mengakui kesalahan-kesalahan mereka, dan memohon kepada Tuhan agar ular-ular tersebut dijauhkan dari mereka. Dan Tuhan melihat niat baik mereka yang sadar akan kedosaannya. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Melalui ular tembaga ini Allah mengajarkan pada mereka bahwa keselamatan itu hanya ada pada Allah. Saudara-saudariku terkasih, kisah bangsa Israel yang selalu mengeluh adalah kisah hidup kita. Kita sering mewarnai hidup kita dengan mengeluh, dan mengeluh. Pertanyaannya, betulkah Allah tidak berpihak pada kita? Betulkah Allah tidak memberkati kita? Kita harus jujur bahwa kita seperti sekarang ini dengan segala yang kita miliki, bukankah itu berkat dari Tuhan? Bukankah itu kebaikan Tuhan, kemurahan dari Tuhan untuk kita? Memang persoalan kita adalah karena kita tidak pernah merasa cukup dengan semuanya yang kita miliki. Kita hanya bisa mengeluh dan protes dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita bilangan mengajarkan pada kita bahwa walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia pada kita. Kesetiaan Allah itu mestinya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa mengeluh dan protes pada Tuhan adalah pilihan hidup beriman yang salah. Pada saat bangsa Israel mengeluh dan melawan Tuhan, mereka justru merasakan keterpurukan dalam hidup. Tapi dikala mereka sadar dan akan kedosaannya dan kembali mengandalkan Tuhan, mereka percaya pada Tuhan dan mereka selamat. Inilah yang menjadi penegasan penginjil Yohanes hari ini. Bahwa sebagai orang beriman kita harus memiliki kepercayaan yang teguh, yang kokoh pada Yesus Kristus. Allah yang telah mengutusnya ke dalam dunia supaya kita percaya. Hal ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pelbagai usaha yang dapat menghilangkan kepercayaan kita pada Yesus. Yesus lebih dari sekedar menjadi tokoh panutan, karena ia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita manusia. Maka percaya dan mengandalkan diri pada Yesus adalah keharusan bagi kita kaum beriman. Dan akhirnya kita akan selamat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.